Halo, assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membandingkan dua buah TWS terbarunya Hilo, yaitu GT3 yang harganya hanya 237 ribuan, terakhir saya cek di Shopee, dan yang GT5 ini harganya 294 ribuan ya. Kalau ngelihat perbedaannya dari fisiknya udah kelihatan ya, yang ini bertangkai, yang ini tidak. Lalu yang ini kalau nggak salah dibilangnya support wireless charging ya. Kemudian juga yang GT5 ini support kodeknya ESI, kalau ini SBC doang. Sama-sama diklaim daya tahannya 4 jam ya, masing-masing earphone-nya kalau tanpa si casingnya. Kemudian juga apalagi yang bisa dibahas, sama-sama Bluetooth 5.0 paling ya. Cuma kalau ini oke, di sini nih ada keterangan atau highlight fiturnya yang GT5. Bluetooth-nya 5.0 sama keduanya. Kemudian ada automatic on off. Oke, berarti dia tahu kalau lama nggak dipakai. Dan punya mode ultra low latency ya, si GT5 ini. GT3 tidak punya. Ya betul, support wireless charging dan ada kodek ESI ya, si GT5. Nah, GT3 ini hanya keterangan master slave switch. Kalau nggak salah ini bisa dua-duanya connect langsung dual channel ke smartphone kita. Karena sudah Bluetooth 5.0 ya. Dan ini battery life-nya total 24 jam. Yang ini kotaknya lebih tinggi, yang ini lebih lebar. Dan kita langsung unbox aja dulu ya. Oke, ini dia isi di dalam paket penjualannya, bisa dibilang similar ya. Sama-sama dapat kabel USB Type A ke USB Type C, pendek saja kabelnya buat ngecas doang. Kemudian dapat ear tips cadangan atau tambahan, sama-sama 2 pasang. Jadi total 3 pasang dengan yang terpasang di earbuds-nya ya. Kemudian dapat buku manual juga. Saya akan baca bentar buku manualnya. Oke, yang GT5 ini buat pairingnya dikeluarkan dari casingnya. Dia support wireless charging juga. Dan buat sensor sentuhnya, responnya adalah seperti ini. Tap 1 kali itu buat play atau pause, mau di kiri dan kanan sama. Tap 2 kali adalah untuk preview song sama next song ya. Beda di kiri dan kanan tentu saja. Kemudian tap 3 kali adalah voice assistant buat di kiri. Sementara tap 3 kali di kanan adalah game mode-nya. Saya belum tahu sih berapa latensinya ya. Tapi paling nggak sudah ada game mode. Yang tidak ada hanya buat volume up dan volume down ya. Oke, ini yang GT3 buat pairing sama ya, dikeluarkan dulu dari casingnya. Sementara buat touch sensornya double touch sama ya, previous sama next song. Kiri dan kanan beda. Kemudian touch 1 kali, kiri dan kanan sama, itu buat pause atau play. Kemudian triple touch di kiri, voice assistant, triple touch di kanan. Oke, voice assistant juga sama kalau 3 kali touch ya. Jadi tidak ada game mode di sini atau low latency mode. Kita langsung ke charging case-nya dari Hilo GT3. Ini ada logo Hilo-nya, rada berkilau di situ. Portnya di bagian belakang USB Type-C, mantap nih. Harga 230 ribuan sudah USB Type-C. Dan seperti ini penampakan dari earbuds-nya. Ini masih diplastikin si bagian pogo pin-nya atau pin magnetik buat charging-nya. Ini yang kiri. Seperti ini penampakannya. Silahkan disimak baik-baik bentuknya. Ear tipsnya oke, tipis banget, tapi lembut dan lentur ya. Semoga fittingnya baik hingga isolasinya juga cukup bagus. Di sini adalah touch sensornya. Nih, situ ada penandanya sedikit. Mikrofonnya sepertinya di bagian bawah. Bentuknya kira-kira seperti ini. Silakan disimak. Menyala LED merahnya, charging berarti ya. Dan di sisi depan ada indikator untuk sisa baterainya. Kemudian yang GT5, casingnya seperti ini, lebih tinggi. Kalau kapasitas baterai sih malah lebih kecil ya. Ini 580 mAh, yang GT3 600 mAh. Tapi ini lebih bongsor karena support wireless charging. Habis ini kita akan tes wireless chargingnya. Dan di sisi belakang ada port USB Type-C ya. Ini mantap nih, harga 294 ribuan, sudah USB Type-C dan juga sudah support wireless charging. Kemudian kita akan buka. Di sini di sisi atas kembali ada logo Hilo yang mengkilap. Dan ketika kita buka, seperti ini penampakan dari earphone-nya di dalam charging case-nya. Oke, menyala ya. Di sisi depan ada lampu indikator buat sisa baterainya juga. Oke, ini yang diplastikin malah ininya, pogo pin yang ada di charging case-nya. Bentuknya rada-rada mirip Hilo GT1 apa 2 ya, yang pernah saya coba ya.
Dan ini sepertinya ada infrared sensor juga, makanya auto on off ya. Mantap nih, harga segini udah lengkap banget. Ear tipsnya sedikit lebih tebal dibandingkan yang GT3 tadi, tapi sama-sama lentur dan lembut. Cukup kecil ya si modul earphone-nya, housing-nya. Kalau nggak salah, kedua TWS earphone ini, GT3 dan GT5 tuh punya driver berukuran 7,2 mm. Dan ini sensor sentuhnya dikasih aksen berbeda ya, bulat seperti itu. Ada lampu indikator di sini dan mikrofonnya di sini nih, di arah ke depan. Oke, silakan disimak baik-baik bentuknya. Kita akan masukkan kembali ke charging case-nya. Dan kita akan coba wireless charging-nya. Oke, power bank saya sudah menyala biru dan merah, artinya wireless charging sudah siap. Kita taruh di sini. Oke, berkedip-kedip. Kelihatan? Ya, wireless charging-nya berjalan ya. Berjalan dengan baik. Posisinya yang menerima wireless charging adalah sisi bawah ini ya. Tadi saya sempat putar-putar karena sempat lama nggak muncul, akhirnya muncul juga. Dan sisi bawah ini yang menerima wireless charging-nya. Hilo GT3 atau GT3 ya tidak ada HD audionya ya. Kalau misalkan ada AAC dia muncul juga sih kalau di Oppo ya. Sekarang kita lihat yang GT5. GT5 di bawah ada muncul use high quality audio dan muncul di situ AAC ya. Oke, seperti itu kodeknya. A few moments later. Halo, ini adalah contoh perekaman dan mikrofon dari Hilo GT3 ya. Saya udah barusan dengerin suaranya. Dan ini amazed buat saya. Bikin saya amazed karena di harga 237 ribuan, kualitas suaranya itu gimana ya? Kayaknya terbaik di level harga segini. Saya langsung ngomong gini aja ya, terbaik, serius. Karena apa? Ketika dengerin bassnya bulat, empuk, dan tipenya itu lebih ke panci, nggak terlalu bumi. Dan masuk ke vokal, masih terdengar dengan baik, tidak terlalu gaung, yang mana gaung sedikit mah nggak masalah ya, malah menambah kesan dramatis dari lagunya. Cuma memang nggak terlalu clear, rada ada kerasak dikit aja kerasa. Kemudian masuk ke treble, oke, treble-nya nggak bisa bilang ngecering ya. Ada kerasa tapi nggak bisa dibilang ngecering, sama ada sedikit bass yang bocor ke treble-nya. Nah, sound staging-nya juga keren. Kita bisa dengerin suara yang dari kanan belakang sama dari depan dengan sangat jelas, beda arahnya. Kemudian juga separasi instrumen lumayan lah ya. Walaupun nggak kerasa-kerasa baik banget juga. Jadinya buat level harga 237 ribuan, udahlah. Ini kayaknya memang yang paling pilihan terbaik sejauh ini. Walaupun memang nggak support kodek apa-apa selain SBC ya. Nggak ada yang high audio kodeknya. Tapi kalau buat kamu yang nonton video doang, buat dengerin musik doang, kayaknya nggak masalah. Dengerin musiknya buat Spotify doang gitu ya. Beda kalau yang suka dengerin musik pakai FLAC, flag. Mungkin akan rada beda kerasa. Sama buat nonton video juga masih on point, dan suaranya dipakai nonton video juga tergolong bagus. Maksudnya nggak terlalu ngebas, nggak terlalu cempreng juga, mantap lah, standar rata-rata. Dan kita akan tes apakah mikrofonnya beneran dari earphone ini dijauhkan nanti saya akan tuliskan di keterangan ya, pakai teks mikrofonnya kalau lagi mode stereo gini pakai kiri atau kanan. Bukan berarti mikrofonnya hanya ada sebelah, kemungkinan sih mikrofonnya tetap dua ya, tapi ketika stereo mode, maka yang dipakai mikrofonnya sebelah saja. Halo, yang ini adalah pengetesan mikrofon dari Hilo GT5. Bisa lihat nampakannya di telinga, sudah perlu menonjol ya, karena memang itu kecil. Tapi kalau saya pengen berkata kasar, boleh nggak sih? Enggak ya, kita enggak. Ini saking apa ya, saya ngerasa gila gitu ya. Si Hilo dengan harga segini kok bisa-bisanya ngasih kualitas suara kayak gini. Jadi kalau dibandingkan sama GT3 tadi, yang ini terasa lebih luas dan intensnya. Karena memang processing audionya lebih baik juga ya. Karena ada standar seperti tadi. Yang jelas kalau bassnya rada beda ya. Bassnya yang ini rada booming, nggak terlalu fancy. Lebih dramatis jadinya bassnya, walaupun akhirnya
ke bagian vokal, ke bagian mid jadi terasa lebih jauh sedikit saja. Tapi clarity-nya lebih baik di bagian vokal. Dan ketika masuk ke treble, improving, apa itu improving? Buat contoh headset ini seperti ini improving ya, perjalanannya keren lah suaranya. Termasuk di beberapa versi yang terasa lebih hidup di GT5 ini. Cuma memang masalah staging ini karena bisa lebih dramatis suaranya, jadi stagingnya itu rada-rada nyaru gitu, nggak terlalu clear seperti GT3. Suara orang yang harusnya di sini suaranya di GT3 ini terasa lebih dekat ke kepala kita, nggak terlalu jauh rasanya. Tapi sensasi itu bagus. Kemudian itu bisa lebih dapat di GT5 ini. 294.000 tuh, sisanya segini, ini keren banget. Sama punya wireless charging juga, dan juga punya auto play pause. Ini ada infrared sensornya di sini. Ya udah, kata-kata gila aja ya. Yang lebih rasa dari itu. Sekarang kita tes mikrofonnya. 1, 2, 3. Teman-teman bisa nilai sendiri. Mikrofonnya apakah dari kiri atau kanan? Sorry, barusan musiknya keplay di sini, jadi saya rada bingung mau ngomong apa. Ya, ini touch sensor keduanya, dan memang harus diakui saya kurang suka touch sensor yang satu kali tap itu sudah ada responnya ya, karena sangat rentan, nggak sengaja sentuh kayak barusan, keplay tiba-tiba. Sorry, saya barusan coba dengerin perekaman mikrofon dengan Hilo GT5 ini, karena suaranya mendem banget ya. Ada kemungkinan karena mikrofonnya di sini nih, jadi ketutup sama telinga saya. Coba kita rada tonjolin keluar sedikit. Apakah segini lebih kerasa dengan baik suaranya? Tolong komen ya. Karena kalau segini juga masih suaranya kurang baik, berarti beneran mendem mikrofonnya. Ini mikrofonnya ketutup sama jendolan kuping saya nih. Jadi ya karena saking kecilnya, dia nempatin mikrofonnya di sisi depan. Rentan memang ketutup sama telinga kita. Dan asli, ini mengganggu nih. Touch sensor yang satu kali doang ini, kalau lagi dibenerin posisinya, selalu nggak sengaja ke play dan ke pause. Ini GT5 dengan mode normal ya, belum low latency mode. Kita akan coba lari. Berhenti. Kita coba tembak ya. Sekarang sudah di low latency mode, kita lari kembali. Sekarang Hilo GT3. Kita akan lari lalu berhenti ya. Oke, itu dia unboxing dan ngetes 2 TWS earphone gokil dari Hilo GT3 dan GT5. Menurut saya ini lebih punya clarity sedikit, tapi memang karena kodeknya hanya SBC, jadinya tidak bisa sehidup, sedynamic si GT5 ya. Tapi dia bisa punya staging yang lebih baik, bisa tahu arah dengan lebih baik dibandingkan GT5. Hanya saja dengan harganya lebih murah memang jadinya banyak keterbatasan yang dimiliki oleh GT3 ini. Tapi di level harga 237 ribuan ini udah gokil banget sih. Bassnya punchy, vokalnya masih cukup clear, dan treble-nya juga masih terdengar lumayan ya, walaupun ya biasa aja treble-nya. Berpindah ke GT5, di sini bassnya boomy,
dengan vokal yang sedikit lebih gaung dibandingkan GT3, tapi punya treble yang hidup banget. Kalau kamu mainin perkusi di earphone ini, kerasanya hidup banget juga. Buat level harga 294.000 sih ini gokil juga. Dua-duanya sudah punya USB Type-C, dan jangan lupa yang GT5 ini sudah punya infrared sensor buat auto on off, sama juga punya kemampuan wireless charging ya. Ini gokil sih abis. Hilo gila-gilaan kayaknya. Ngasih harga murah, tapi fiturnya melimpah dan kualitas suaranya mantap jiwa. Saya kalau disuruh pilih yang terbaik, nggak akan ragu sih masukin dua ini ke daftar terbaik. Ya, oke. Buat yang tertarik, linknya akan ada di deskripsi video ini. Karena ini dikirim sama Hilo dari Cina langsung, maka akan banyak link dari AliExpress dan beberapa store Cina lain. Tapi tenang, ada link ke Shopee di sana. So, itulah dia Hilo GT3 dan GT5, dua earphone 200 ribuan dari Hilo yang gokil. Gila. Saya senang banget nih unboxing hari ini. Udah melengkap ya sama mikrofon. Oh ya, tadi mikrofon yang ini paling nih, GT5 ini rada bermasalah, mendem. Entah karena tertutup mikrofonnya sama jendolan di kuping saya, atau gimana. Kayaknya lebih clear mikrofonnya GT3 ya dibandingkan GT5 ini. 237.000 dan 294.000 di Shopee. Pengirimannya dari Cina memang. Jadi mungkin tidak akan cepat-cepat banget keterima. Paling cepat 3 hari, mungkin semingguan bisa baru sampai. Semoga juga nggak ada custom tax atau duty tax atau bea masuk yang harus dibayar lagi ya. Harusnya udah include sih sama ongkir. Terima kasih sudah menyimak videonya ya. Sorry kalau panjang. Dari Kota Cimahi, Algun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.